maaf tadi sedikit terlambat, harus diundur karena ada hal yang harus saya kerjakan, gitu ya. Nah, baik. Oke, terima kasih. Saya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, kita akan mulai materi kita, gitu ya, dengan masuk ke dalam database, ya. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan dulu dengan MySQL Workbench. Ya. Nah, saya harap Anda sudah menginstal itu dan bisa berjalan. Nah, oke, saya akan share screen. Bisa kelihatan ini? Apakah terlihat layar Welcome to MySQL Workbench? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Baik, jadi setiap kali Anda itu mengeksekusi atau menjalankan MySQL Workbench, ini akan muncul. Jadi MySQL Workbench ini satu software khusus yang disediakan oleh MySQL, dan dia itu berfungsi sebagai satu alat untuk mengelola database server MySQL, ya, manajemennya. Dan yang kedua, dia juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan development atau pengembangan database menggunakan MySQL. Ya. Nah, maka setiap kali ini muncul, di sini akan ada tulisan MySQL Connection. Ini kebetulan hanya ada satu, yaitu yang ini kalau Anda sudah menginstal itu ada di localhost namanya, gitu ya, dan ada di komputer Anda ini. Tapi tidak dibatasi, ya, sangat dimungkinkan server MySQL itu ada di tempat lain, di mesin yang lain. Bisa ada di samping Anda, bisa ada di ruang lain, bisa ada di gedung lain, bahkan bisa ada entah di mana di seluruh penjuru dunia. Yang perlu dilakukan adalah ini kalau mau menambah koneksi, ya kenapa demikian, nyambung gitu ya, terkonek. Ya, itu tinggal di sini. Nama koneksinya apa, kemudian metode koneksinya ada macam-macam, ya. Tidak perlu tahu. Lalu alamatnya ini. Nah, ini kalau alamat 127.0.0.1 ini lokal komputer ini. Oke. Dan ini bisa disambungkan dari manapun seluruh penjuru dunia selama antara Anda dengan server itu terhubung ke internet. Nah, dan di sini ada root. Nah, root itu apa? Root itu adalah user, super user istilahnya, ya. Atau kalau di dalam terminologi Windows itu adalah administrator. Jadi dialah Mahadewa di server tersebut. Dia bisa melakukan apa saja, bahkan termasuk sampai menghapus servernya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi ini Mahadewa, si MySQL server ini, ya. Si root ini Mahadewa. Nah, root itu adalah istilah administrator yang berasal dari lingkungan berbasis Unix. Nah, sekarang kalau lingkungan berbasis Unix itu ada di sistem operasi Linux. Ya, jadi itu root. Ya. Hati-hati nanti kalau kalian menggunakan root ini karena dia bisa melakukan apapun termasuk menghapus. Nah, praktek yang baik biasanya adalah ketika menginstal sesuatu dan ada user root-nya ini, user root ini harus di disable atau dimatikan. Kenapa? Kalau sampai nanti ada orang tidak berniat baik, orang jahat masuk ke dalam server Anda dan berhasil mengambil alih akun root ini, wah ini bahaya sekali. Maka terutama kalau kita itu koneksinya jarak jauh seperti dari sini misalnya ada servernya ada di kampus, sebaiknya jangan menggunakan user root, gunakan yang lain. Oke, tapi nanti itu kita bahas. Nah, ini tinggal diklik ya koneksinya, maka dia akan tersambung ke server tersebut. Ya. Nah, di dalam database MySQL yang saat ini dimiliki itu sudah ada ini ya, Sakila, Sys, dan World. Sakila dan World ini adalah database bawaan dari MySQL. Ini contoh ya, ini kita bisa melihat di sini ada misalnya ada tabelnya, tabel apa saja gitu ya, ada view, store, function, nanti kita bicarakan.
Kalau Word juga ada tabelnya, city, country, language. Nah, jangan ngutak-atik ini, sys. Ya, kenapa? Sys ini isinya adalah tabel-tabel yang dibutuhkan MySQL untuk berfungsi. Oke. Nah, yang kita lihat di sini itu adalah MySQL untuk development, mengembangkan database. Maka bisa dilihat di sini ikon-ikon di atas ini, create new SQL tab, create SQL script, gitu ya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang untuk server itu ada di sini. Nah, ini kita klik server status. Nah, dia akan muncul. Ya, di servernya sekarang running statusnya. Dia loadnya sekian, koneksinya ada 4, ya, dan macam-macam yang lain. Ini bisa kita lihat, ya, performance-nya bagaimana dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat. Ya, kalau misalnya load-nya itu terlalu tinggi, oh berarti mungkin komputernya perlu di-upgrade dan seterusnya. Jadi ini di sisi manajemennya. Ya. Sisi manajemen yang lain itu nanti adalah pada ini kalau performance dashboard, ya, ada dashboardnya juga, ini bisa kita lihat, ya, tampilannya seperti apa. Ada misalnya kalau nanti kita sudah mengembangkan aplikasi, ada berapa aplikasi yang menggunakan ini, ya, network trafficnya bagaimana dan seterusnya. Ini bisa kelihatan di sini juga. Kita bisa mematikan maupun menyalakan servernya itu dari jauh seperti ini. Ya. Nah, lalu juga kita bisa membuat user baru di sini. Ya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini usernya adalah root. Nah, kalau misalnya nambah user, tinggal klik saja di sini. Namanya siapa? Ya, ya. Tipenya autentikasi ini tidak usah dipikirnya, tapi kita tinggalkan default saja. Tapi jika Anda nanti punya koneksi MySQL jarak jauh, sangat baik kalau ini diberi koneksi yang terkuat. Yang saya ini terkuat itu adalah SHA-256. Ya, artinya passwordnya akan diacak. Nah, lalu limit to host matching. Nah, ini artinya apa? Ini dari mana si user ini boleh mengakses. Tanda persen ini artinya wildcard, artinya dari manapun, dari seluruh penjuru dunia. Boleh. Tapi dalam beberapa kasus itu sangat baik jika lokasi user mengakses ini dibatasi. Caranya bagaimana? Ya, dengan memasukkan alamat usernya itu dari mana. Misalnya, dia hanya boleh mengakses dari komputer tertentu. Nah, komputer itu alamatnya berapa? Itu yang harus dimasukkan. Atau hanya boleh mengakses dari region tertentu. Nah, alamat region itu juga biasanya range, ya. Alamatnya dari nomor sekian sampai sekian. Itu bisa. Nah, kemudian password, ya, biasa. Nah, passwordnya itu ada sarannya nih, ya, consider using password with 8 or more. Misalnya saya passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nah, dikatakan weak. Kenapa? Hanya 6. Bisa dan minimal 8. 8 weak. Kenapa? Karena sarannya di sini adalah passwordnya itu minimal 8, ada kombinasi huruf dan angka, huruf besar dan huruf kecil, serta mungkin tanda baca. Jadi kalau misalnya saya buat tanda baca 1 gitu, ya, 2, 3, A besar, A kecil, 1, 2, 3, A besar, A kecil, masih 3 lagi. Nah, medium strength, ya, sudah naik, sudah hijau. Jadi kalau masih merah itu masih oke, tapi dia tidak perlu. Saya mau pakai big password saja supaya gampang. Ya. Dan ini kita bisa menentukan limit account-nya. Berapa kali query, berapa kali update, berapa koneksi, berapa concurrent connection, ini bisa dibatasi. Supaya apa? Supaya kalau satu aplikasi atau satu orang itu menggunakan server kita, dia tidak lalu ngawur. Ya. Kalau biasanya kalau ada aplikasi yang menggunakan satu database, lalu aplikasi itu katakanlah dibajak orang, dia bisa mengabuse, menyalahgunakan, bisa menghabiskan sumber daya komputasi. Nah, supaya itu tidak terjadi, baik kalau dibatasi. Ya. Contoh yang menggunakan batasan ini itu adalah Twitter. Satu orang user Twitter itu dalam waktu 1 jam hanya boleh nge-tweet berapa kali. Ya. Nah, kalau misalnya katakanlah 100 kali, nah, kalau 100 kali itu sudah tercapai, ya dia akan diblokir, tidak boleh nge-tweet lagi sampai jam berikutnya. Ya, kalau Twitter itu tiap jam. Nah, ini bagus untuk membatasi. Jadi misalnya Anda akan melakukan spamming gitu, ya.
mau mengirimkan 1 juta tweet nggak bisa karena dibatasi oleh Twitter. Ini juga bisa dibatasi. Ya, ini hitungannya per jam. Ya. Dalam 1 jam berapa kali query? Karena kalau ada query yang banyak sekali tanpa alasan, itu bisa jadi pertanda bahwa ada upaya untuk membobol keamanan. Ya. Nah, ini lalu administrative rule. Ya. Sangat baik kalau tiap user yang Anda buat dan masuk ke dalam server itu dibatasi. Ya. Tertinggi itu adalah yang namanya DBA, ya, database administrator. Dia bisa melakukan semua. Ini role-nya, ini tindakan yang bisa dilakukan. Jadi untuk peran itu ada tindakan-tindakan yang bisa, misalnya ya, katakanlah misalnya DB Manager. DB Manager itu ada beberapa, Anda bisa lihat di sebelah kanan ini, tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, dia tidak bisa melakukan sesuatu, yang lain bisa. Atau misalnya DB Manager saya ganti menjadi security admin. Nah, security admin, ya, dia nggak bisa melakukan, hanya sedikit yang bisa dilakukan. Ya. Oke, atau maintenance, ini juga tidak bisa melakukan banyak hal, ya, dan begitu pula seterusnya. Jadi Anda bisa berdasarkan peran atau bisa berdasarkan ini. Ya. Oke, nah, ini mengenai, dan ini saya beri DBA saja. Lalu skema of privilege. Jadi skema itu sebenarnya adalah database, ya. Jadi nanti di dalam MySQL itu akan ada banyak database. Misalnya database untuk bagian keuangan, database untuk bagian penjualan dan seterusnya. Nah, tiap database itu dikelola oleh manajer yang berbeda. Maka ini bisa saya tambahkan skema mana yang dia boleh add entry, ya, mana yang skemanya yang boleh. Nah, misalnya ini mana mau Sakila, saya Sakila boleh gitu ya. Oke, maka saya bisa mengakses Sakila. Ya. Privilege-nya apa? Misalnya semua gitu ya. Nggak boleh semua. Ya, ini juga boleh semua. Ini boleh semua. Ya, ini kita apply di sini. Nah, ini jadi saya hanya bisa mengakses Sakila, saya tidak bisa mengakses SIS, saya tidak bisa mengakses Word. Jadi ini satu praktek yang baik, seorang user itu dibatasi apa yang diberikan. Nah, nanti kalau misalnya ternyata itu perlu diganti, perlu diubah, ya kita ubah. Tapi itu nanti. Oke, ya ini sisi di manajemennya, saya sudah menunjukkan sebagian. Ya, kita akan lebih banyak ke sisi development-nya nanti di hari ini. Oke, ya, jadi nanti ada di sini. Nah, query ini itu ada ini jendela, ini untuk mengetikkan perintah-perintahnya. Ini itu hasil dari perintah itu ketika dieksekusi. Ya, oke, baik. Sebelum itu kita lanjutkan dulu. Ya, sudah kelihatan ya slide-nya. Nanti kalau tidak kelihatan ngomong ya. Jadi saya bisa menyesuaikan. Baik, kita mulai saja. Jadi kita akan mulai sekarang dari konsep entitas. Ya. Nah, database itu sebenarnya adalah model dari dunia nyata. Model itu adalah gambaran dari dunia nyata, realitas. Ya. Maka apa yang ada di realita itu harus ada juga di database. Paling tidak sebagian dari realita itu bisa dicerminkan di dalam database. Nah, maka modeling itu adalah teknik desain perancangan untuk merekam atau menangkap realita tersebut. Nah, entitas itu apa? Entitas itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau di dalam modeling itu diwujudkan dalam bentuk kotak seperti ini. Ya, entitas. Lalu di dalam entitas itu ada yang namanya instance. Instance itu adalah particular occurrence, satu kejadian khusus dari entitas atau dalam anggota entitas tersebut. Ya. Jadi ada mahasiswa. Kalau ada mahasiswa, si Paul ini adalah salah satu anggota mahasiswa. Ada entitas dosen, Samiaji itu adalah anggota entitas dosen. Ya. Ini. Kemudian ada atribut. Atribut itu adalah elemen data yang mendeskripsikan entitas. Jadi karakteristik dari satu entitas. Ya. Atribut itu harus unik. Ya. Tidak boleh ada dua atribut yang berbeda, tapi sebenarnya sama, misalnya nama dan nama lengkap. Ya.
umur dan usia itu nggak boleh, karena itu sama sebetulnya. Gitu ya. Oke. Dan harus standar. Misalnya di seluruh Atmaja ini kita pakai NPM. Ya. Dengan format tertentu, dengan cara tertentu untuk menuliskan dan seterusnya. Ya, dan nama atribut ini juga harus punya arti yang bisa dipahami. Ya, jangan buat ruwet. Atribut XYZ ini apa XYZ ini? Tapi kalau nama lengkap kita tahu, nama depan, nama belakang kita tahu, alamat asal kita tahu, gitu kan? Kode pos kita juga tahu. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, salah satu atribut yang unik yang membedakan satu anggota entitas dengan entitas yang lain disebut sebagai identifier. Nah, identifier ini bisa berupa satu atribut, bisa juga berupa gabungan dari lebih dari satu atribut. NPM itu contoh adalah atribut entitas mahasiswa yang menjadi identifier untuk mahasiswa. NPM saja cukup. NIK itu adalah atribut untuk identifier bagi warga negara Indonesia. NIK saja cukup. Nah, tapi juga ada identifier itu yang harus menggunakan dua atribut. Contohnya apa? Pesawat penerbangan. Ya. GA201 itu adalah pesawat Garuda yang berangkat dari Jogja ke Jakarta. Itu adalah penerbangan pertama, Jogja-Jakarta. Ya. Nah, tapi tiap hari ya Jogja-Jakarta itu trayek ya setidaknya sebelum pandemi itu adalah trayek yang ramai. Maka tiap hari ada GA201 ini. Nah, maka GA201 ini karena tidak unik, tidak bisa digunakan untuk membedakan penerbangan Jogja, Jakarta hari Senin, hari Selasa, atau hari Rabu. Maka kemudian GA201 ini harus dilengkapi dengan atribut lain, yaitu tanggal. GA201 tanggal 25 Februari 2021 itu berarti hari ini. Kalau GA201 26 Februari berarti besok. Begitu seterusnya. Oke, nah lalu bagaimana entitas ini nanti bisa berubah menjadi database? Nah, satu entitas itu akan menjadi satu tabel. Ya. Nama entitas akan menjadi nama tabel. Kemudian atribut itu akan menjadi kolom. Identifier itu akan menjadi primary key. Oke, kita praktek. Ya. Saya tunjukkan dengan MySQL. Yang pertama kali harus dilakukan itu adalah membuat skema. Nah, maka perintahnya cukup sederhana, create skema. Nama data itu katakanlah percobaan. Nah. Anda bisa melihat, moga-moga cukup jelas ini. Nah, MySQL itu ini di bagian tengah ini, ya, ini namanya editor gitu ya. Editor ini dia sangat membantu. Pertama dia di sebelah kiri ini sudah memberikan nomor baris. Ya. Dua, dia menunjukkan kalau satu perintah atau satu tulis kata ini itu adalah bagian dari perintah standar MySQL, maka dia akan berwarna biru. Sedangkan yang tidak itu akan berwarna hitam. Ya. Oke, nah lalu tanda titik koma. Nah, ini tanda titik koma apa? Tanda titik koma itu adalah instruksi bagi MySQL untuk mengeksekusi. Jadi saya bisa membuat ini ribuan baris, kalau dieksekusi tidak akan jadi kalau dijalankan tidak akan dieksekusi oleh MySQL. Kenapa? Tidak ada tanda titik komanya. Ya, maka supaya ini dieksekusi harus ada tanda titik koma. Ya. Nah, bisa juga dalam MySQL, coba saya naikkan sudah. Itu kita membuat komentarnya dengan tanda crash hash gitu ya. Pound mungkin kalau Anda ini bukan hashtag gitu ya. Setiap kali diberi ini artinya ini komentar. Komentar itu tidak akan dieksekusi. Oke. Dan sangat baik kalau Anda itu nanti di dalam setiap membuat script, namanya script ya, script
SQL itu diberi keterangan seperti ini. Oke, nah selanjutnya bagaimana? Ini juga bisa dikasih jeda gitu ya. Selanjutnya bagaimana? Kalau kita sudah sukses buat database, ya langkah berikutnya adalah ini bagian ini membuat tabel. Tabel apa ini tadi yang diminta? Tabel share. Share. Oke. Seperti saya katakan, di dalam database MySQL servernya itu akan ada banyak database, ada banyak skema ini seperti di sini gitu ya. Nah, bagaimana supaya si script ini tahu tabelnya itu harus dibuat di mana, di dalam database yang mana atau skema yang mana? Maka kita perlu menggunakan perintah use. Nah, Anda tadi bisa melihat ya. Ketika ini saya ketikkan, di dekat angka 5 itu ada tanda silang. Artinya apa? MySQL memberitahukan, MySQL Workbench ya, memberitahukan ini salah, ini tidak benar. Ya. Jadi ini sangat membantu. Oke. Database yang sudah dibuat di Altair, percobaan ini akan kita pakai. Nah, baru setelah itu nanti supaya gampang saya copy paste saja ya. Nah, Anda bisa melihat ini barisnya lebih dari satu, create table, share, lalu di bagian ada tanda titik koma. Ini memang bahwa nanti perintah-perintahnya apa akan saya jelaskan, artinya create dan sebagainya ya, jelaskan nanti. Titik koma. Jadi ini akan dibaca oleh MySQL dan baru dieksekusi setelah nanti menambahkan tanda titik. Oke. Nah, ini saya pakai saja. Nah, supaya jelas. Ini praktek yang baik ya. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini, bagaimana cara mengeksekusinya? Anda lihat di bagian atas ini ada gambar petir. Nah, inilah ini tinggal diklik. Nah, kalau semuanya lancar, ini tadi sekilas ya, tidak ada di sebelah kiri, tidak ada tanda merah. Kalau semua lancar, maka di sini outputnya akan ada hijau semua. Ya. Pertama membuat, kemudian database-nya dipakai use, ya, kemudian baru membuat tabel. Wah, dia kok belum muncul di sini? Ya, ini harus di refresh dulu. Ya, begitu. Jelas muncul kan ini percobaan dengan tabel ini. Tabelnya itu adalah share. Ini bisa lihat. Share. Nah, ini masih kosong datanya. Ya. Oke. Baik. Jadi cara buat tabelnya ya. Oke. Ini latihan, Anda bisa nanti untuk menginstal MySQL Workbench ya, di Windows, dan ada juga yang namanya PHPMyAdmin, tapi ini agak ruwet, kita harus buat server dan lain sebagainya, bisa pakai Microsoft Access. Nah, lalu tadi Anda melihat di sebelah sini tadi, di bagian, dan ini ada char, varchar, desimal. Nah, ini yang disebut sebagai tipe data. Jadi setiap kolom itu harus ditentukan tipe datanya apa. Ya. Nah, ini maka kemudian ada daftar tipe data yang bisa dipakai. Ini kelihatan. Nah, bisa dibaca sendiri. Tipe data itu ada yang sifatnya numerik. Numerik itu berupa integer. Integer itu bilangan bulat, tidak ada pecahannya. Ada yang small integer, ini bilangan bulat tapi yang value-nya kecil. Kemudian ada float. Float ini adalah bilangan bulat dengan sekian angka di belakang koma. P itu, P kecil ini yang di dalam kurung itu adalah berapa digit angka di belakang koma. Kemudian ada desimal. Desimal itu berapa koma berapa gitu ya. Nah, P itu di depan koma, Q itu yang di belakang koma. Kemudian string. String itu adalah non numerik ya, jadi seperti huruf, angka. Ya, itu ada char, karakter ya, dalam kurung n. Ini jumlah karakter. Kemudian ada varchar. Char dan varchar ini apa? Kalau char itu adalah karakter dengan jumlah yang pasti.
fix, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi misalnya char di dalam kurung n-nya itu katakanlah 10, berarti yang diisikan harus 10. Nah, misalnya yang bisa digunakan untuk char itu apa? NPM. NPM itu kan formatnya berapa digit itu NPM itu? 9 ya kalau saya nggak salah. Ya, 9 digit, nah bisa. Maka kalau kurang dari 9 digit salah, lebih dari 9 digit juga salah. Itu. Nah, varchar itu adalah sama seperti char, karakter, tetapi dia bisa bervariasi. Dengan jumlah maksimalnya adalah n. Jadi misalnya varchar 10, itu boleh 1 digit, boleh 2 digit, tapi maksimal hanya 10 digit. Kemudian ada teks. Kalau teks ini bisa berupa paragraf dan lain sebagainya dengan maksimal 65.535 karakter. Ya. Kemudian ada tipe data berupa waktu, tanggal, waktu, timestamp. Timestamp itu adalah ketika timestamp itu ada cap waktu, sama seperti kalau Anda di bank itu kan ada cap waktu, itu jam berapa. Nah ini timestamp ini bagus untuk transaksi-transaksi keuangan. Jadi transaksinya terjadi selesai jam berapa misalnya terjadi, nah itu ada timestamp. Lalu time zone, nah ini terutama sangat bagus digunakan jika aplikasi database kita itu diakses dan digunakan di berbagai negara yang zona waktunya berbeda. Ya, jadi jam 7 GMT dengan jam 7 waktu Indonesia Barat beda. Nah, ini juga time zone, kira-kira sama seperti itu. Dan ada, ini kalau Microsoft Access ya, ada memo dan lain sebagainya. Nah, oke. Ini Microsoft Access, memo. Ada juga sepertinya di SQL standarnya ada juga seperti di sini foto, gambar, video dan lain sebagainya. Tapi bisa, MySQL itu bisa menampung data multimedia. Tetapi sangat tidak disarankan misalnya kalau video itu ditampung di dalam database MySQL. Karena apa? Nanti jadi besar sekali dan wah lambat, kinerjanya menjadi buruk. Nah, biasanya ini praktek yang sering saya lakukan. Videonya atau file multimedia yang besar itu disimpan di tempat lain. Nanti di dalam tabel MySQL atau SQL-nya itu hanya disimpan lokasinya di mana. Misalnya, oh di drive C, folder gambar, folder Senin. Nah, ada di situ. Ini tabel share tadi ya, isinya seperti itu. Nah, bagaimana cara memasukkan? Cara memasukkan datanya bisa dengan perintah ini. Ya, sorry. Nah, kita ya, jadi bisa dengan perintah ini atau perintah ini sama sebetulnya. Ya, nanti saya tunjukkan. Tapi mari kita eksekusi dulu ini. Ini ya, tinggal jalankan. Nah, sudah ya. Nah, ini sekarang tabelnya sudah kelihatan ada isinya. Kalau tadi kan masih 0, nah, sekarang sudah ada isinya. Nah, oke. Sekarang saya jelaskan arti ini. Jadi perintah untuk memasukkan data itu adalah insert. Insert into, nama tabelnya apa? Dalam ini share. Lalu yang di sini itu adalah nama kolomnya. Ada share code, share firm, share price, share quantity, share dividend, dan share PE ratio. Kemudian ada values. Valuesnya apa? Untuk share code itu dia FC. Ini yang dengan 2 tanda petik ini artinya adalah teks, ya, bukan angka. Jadi ini karakter tadi ya. Lalu di sini juga di ini adalah grade dan eco. Nah, kalau angka seperti ini 27.5. Jadi value ini dipisah dengan ini ya, nama kolomnya kan dipisahkan koma, value-nya juga bisa. Atau kalau Anda hafal ya nama kolomnya, tidak usah menggunakan ini, langsung saja insert to share, value-nya ini. Yang bawah ini kalau bisa digunakan kalau apa? 1, Anda hafal nama kolomnya. 2, semua kolom akan diisi dengan urutan seperti ini. Ya, jadi harus urut. Nah, kalau tidak urut, saya nggak pengen ngisi misalnya SHRPE atau SHR quantity-nya saya nggak pengen ngisi. Nah, ini harus disebutkan. Data itu dimasukkan kemana? Sebab kalau tidak nanti bisa data yang lain masuk ke sini. Juga pakai import, gitu ya.
ini nanti kita belajar import ya, import file. Jadi kalau ada tabel yang jumlahnya ribuan, kalau masukkan satu-satu kan pegel ya. Nah, ini bisa diimport. Gitu. Tapi nanti saja importnya kita belajar nanti ya. Oke. Oke. Ini tadi untuk MySQL sebentar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini sebelum saya lanjutkan. Yadina, Paul, Ellen, kameramu mati Ellen? Pak, mau Ya, tanya. Silakan. Buat filenya MySQL ini bebas kan Pak, mau di D atau di E? Yang mana? Penyimpanannya, Yang? Maksudnya? penyimpanan aplikasi MySQL ini waktu Oh, download. ya, ya, asal Anda ingat itu disimpan di mana saja. Ya, tidak masalah. Jadi nggak pengaruh kan Pak? Oh, tidak pengaruh. Mau diinstal di manapun juga tidak masalah. Ya, kalau Anda misalnya tidak ingin itu diinstal di C tapi di D, di E boleh. Asal ya itu tadi Anda harus ingat itu disimpan di mana. Ya. Makasih Pak. Nah, masalah. Ada yang lain mungkin? Angger, Paul, Ellen. Oke, kalau belum. Nah, oke, sebentar ya. Saya coba ini masih ada nggak? Oke, ini saya share ya, sebentar. Nah, oke, bisa kelihatan ini? Bisa kelihatan? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, sebentar. Berarti ada yang salah. Oke, saya share desktop saja begitu. Oke, nah kalau sekarang kelihatan? Sudah kelihatan belum ini? Sudah, Pak. Oke, jadi ini Photographer.net ya. Ini di belakangnya dia menggunakan MySQL. Ya, sebentar. Jadi nah, kalau Anda bisa lihat di Photographer.net yang versi 2012 itu saya lah project manajernya gitu ya. Ini para programmer ini mereka yang dulu bekerja di bawah saya. Ya. Nah, Kanifun Nisar itu kemudian pindah ke Gameloft dan kemudian dia pindah ke salah satu anak perusahaannya Gojek, GoBox, ya, dan kemudian dia pindah lagi ke Binar Academy. Indra Purwita ini sekarang dia menjadi game manager di Gameloft. Kusuma Dewangga itu sekarang menjadi IT manager di PTPN, PT Perkebunan Nusantara. Ya. Pandi Kurniawan itu dia balik ke kampungnya di Salatiga sana menjadi musisi. Oke, jadi ini. Nah, oke, saya balik dulu ke ini. Ya. Salah. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi dulu Photographer.net itu ada aplikasi jadi ada aplikasi ya. Aplikasi ini namanya FN. Kemudian ada database. Kemudian ada storage. Ini ST itu storage. Kelihatan ya, ini saya gambar.
Halo, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi FND itu adalah aplikasinya. Itu dibuat menggunakan bahasa PHP dulu. Ya, itu ada di satu server tersendiri. Dan database itu juga menggunakan MySQL, itu ada di satu server tersendiri. Storage untuk menyimpan foto dan data-data lain itu ada di server tersendiri. Jadi ini 3 server. Nah, kalau sekarang Anda nanti kita pelajari itu ya, itu yang namanya teknologi cloud computing itu persis seperti ini. Jadi ada aplikasi di sini, ada database, dan ada penyimpanan data. Kalau Anda nanti belajar mengenai cloud computing, akan ada 3 itu juga. Ya. Ada yang namanya computing engine, ada storage, dan ada database service. Nah, yang database-nya itu ada 3 dulu, 3 server yang berbeda. Ya. Dan kenapa 3 ya? Karena butuhnya 3 itu. Nanti untuk arsitekturnya atau konfigurasinya akan saya bahas di lain waktu pada saatnya. Ya, jadi ini, ya. Nah, storage-nya zaman tahun 2012 storage-nya itu istimewa. Kenapa? Karena membuat sendiri. Zaman dulu ya, zaman tahun 2012 itu hard disk rata-rata untuk komputer itu 300 mega, 300 giga. Nah, kami pada waktu itu sudah punya storage dengan 10 tera. Ya. Ada 10 hard disk masing-masing 1 tera. Dan pada waktu itu, ya hard disk 1 tera sudah lumayan murah sih. Waktu itu 1 jutaan. Tapi hard disk yang kami pakai itu khusus untuk server. Yang mana harganya untuk 1 tera itu 3 juta rupiah. Jadi 3 kali harga hard disk normal. Kenapa? Karena hard disk untuk database storage itu harus bisa tahan dipakai 24 jam. Ya. Rata-rata komputer rumahan itu seperti komputer Anda, komputer saya itu dirancang hanya dipakai untuk terus-menerus selama 8 jam biasanya. Dan itu 8 jam itu kan banyak nganggurnya. Seperti sekarang untuk presentasi atau pakai Microsoft Teams ini hard disk itu banyak nganggurnya. Gitu ya. Tidak dipakai, dia nganggur diam. Ya, maka bisa hemat. Tapi kalau hard disk server itu kerja terus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak berhenti. Maka dia perlu hard disk khusus. Saya pernah di tahun 2007 untuk di Fakultas Ekonomi untuk email server itu menggunakan komputer biasa sama seperti yang dipakai di kelas-kelas itu, tapi digunakan untuk server. 3 bulan hard disknya jebol langsung. Ya karena memang nggak kuat. Ya, maka nanti untuk database itu perlu ada pertimbangan tersendiri. Oke, ini untuk nantinya ya untuk sebentar 5 menit. Ya, kedengaran ya? Bisa terdengar saya? Bisa Pak. Oke, maaf tadi istri saya pamitan keluar kota soalnya. Oke, sampai di mana? Oh ya, hard disk itu. Jadi database kan dia biasanya bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan menangani banyak hal, maka perlu hardware yang kuat. Oke, nah kita kembali ke sini. Ya. Jadi nanti kalau saya cerita sesuatu itu semuanya berdasarkan pengalaman saya, ya. Jadi tidak hanya konon katanya. Kayak ini contoh ya. Nah,
Oke, kita kembali lagi ke presentasi. Nah, sekarang tadi kan sudah tabel ya. Lalu bagaimana cara kita mengambil data dari tabel itu? Nah, ini perintah SQL. Perintahnya itu adalah untuk mengambil data itu menggunakan perintah select. Ya. Select. Kemudian from, dari mana diambilnya. Jadi select yang dipilih apa? Di sini tanda bintang artinya semuanya, gitu ya. Kalau tanda bintang artinya semuanya. Kalau share ini adalah nama tabelnya. Nah, ini bisa lebih dari satu tabel. Ya, nanti kita tapi karena tabelnya baru satu ya kita select bintang from share. Nah, ini akan menampilkan semua isi tabelnya seperti ini. Ya, ada share code, share form, share price, share quantity, share dividend, dan share PE ratio. Oke. Nah, inilah kekuatan utama dari satu database, yaitu mengambil data tertentu dari tabel tertentu. Oke. Misalnya, kalau hanya ingin mengambil kolom tertentu, tidak semua data. Kalau yang bintang ini semua data. Kita ingin mengambil data dari satu kolom saja, atau dua kolom saja, misalnya, yaitu share form dan share PE ini. Ya. Perintahnya apa? Nah, ini sama, masih tetap select. Ini kita tentukan kolom apa yang kita ambil. Ya, share from, share PE, from, share. Hasilnya adalah dua kolom ini. Nah, namanya, bukan kodenya ya, namanya, dan PE-nya, price earning ratio-nya. Ya. Oke, ini kalau kita memilih kolom. Memilih baris juga bisa. Ya, misalnya kita pengen lihat PT, BE, BS, NG, dan ROF ini. Bagaimana? Nah, caranya adalah, ini di mana PE-nya di bawah 12 gitu ya. Select bintang semua from share ya. Where, nah ini kita tentukan share PE-nya kurang dari 12. Maka hasilnya adalah ini. Ya. Kita juga bisa memilih kolom dan baris tertentu seperti kalau di Excel cell ya. Select share from, share price, share quantity, share div from share tapi ya where share quantity lebih dari 100.000 hasilnya ini. Ya. Jadi perintahnya seperti itu. Nanti jangan khawatir, kita akan ulangi lagi ini di dalam SQL. Ya. Ini beberapa contoh yang lain. Nanti bisa digunakan, kalian bisa latihan ya untuk membuat itu. Kita juga bisa mengurutkan. Jadi begini, ketika satu database itu dibuat ya, dan ada tabel, sebetulnya tabel yang disimpan itu tidak urut. Ya. Urutannya komputer itu punya cara sendiri untuk menyimpan. Nah, diurutkan dengan bentuk tabel itu karena untuk kita manusia. Ya. Jadi itu sebetulnya untuk manusia supaya kelihatan urut, tetapi bukan untuk komputer. Nah, maka ini di sini ya, kalau ingin mengurutkan ya, di sini bisa diurutkan. Ya, caranya seperti ini, order by. Ya, ini. Jadi mau diurutkan berdasarkan apa? Share PE-nya. Ini dash itu maksudnya descending dari terbesar ke terkecil, atau ASC itu ascending dari terkecil ke besar. Seperti ini bisa. Ya. Kita juga bisa membuat hitungan. Kalau di Excel namanya formula. Nah, maka di dalam database itu tidak ada tipe data formula atau rumus seperti di Excel. Kenapa? Karena rumus itu ada di sini. Di perintah ini. Ini namanya perintah SQL ya, query. Nanti kita bahas. Tapi ini perintah. Jadi rumusnya apa? Di sini ini. Ya. Share div dibagi share price kali 100. Hasilnya apa? Yield. Ini. Ya, bisa kelihatan. Ya. Jadi ini kolom ini itu adalah hasil perhitungan. Ini tidak akan disimpan di dalam database. Ya. Bisa dibayangkan, ya, kalau misalnya katakanlah skenario-nya itu adalah diskon. Ya. Kalau itu di Excel, diskon kan di dalam formula, diskon itu kan di dalam formula kalian harus mengubah semua kolom ini ya, formula. Ya. Kalau di sini enggak, formulanya cukup ada satu saja. Itu bisa diterapkan pada semua kolom.
Nah, kalau mau ganti diskon ya tinggal diskonnya diganti saja. Maka di program atau aplikasi untuk supermarket, minimarket itu semua pakai seperti ini. Ya, pakai perintah SQL tadi, ada formulanya di situ, ada diskonnya di situ. Kalau pengen ganti diskon ya di situ saja, tidak perlu tabelnya diganti-ganti. Maka perhitungan itu tidak boleh ada di dalam tabel database. Karena apa? Perhitungan itu berganti-ganti setiap saat. Yang dimasukkan dalam database itu adalah data yang relatif tidak banyak berubah. Ya, oke. Tadi sudah ya. Kita juga bisa menghitung ya jumlah. Sorry, sering lupa. Kita juga bisa menghitung ya, jumlah kolom tertentu, ya, ada berapa, dan seterusnya. Regular expression tidak saya pakai karena ini melibatkan sedikit programming ya, nanti saja kapan-kapan. Kita juga bisa menghilangkan row yang atau baris data yang sama, ya, select distinct. Misalnya pengen tahu ada berapa, misalnya mahasiswa berasal dari 34 provinsi, pengen tahu sebenarnya asal provinsinya itu ada berapa tuh. Ya. Oh ternyata tidak 34 tapi 30 saja. Ya. Sehingga semua yang asalnya Yogyakarta dihitung sebagai satu, semua yang asalnya Jawa Tengah dihitung sebagai satu, semua yang asalnya Papua Barat dihitung sebagai satu. Ya, ini select distinct. Nah, kita juga bisa menghapus database. Menghapus data. Caranya dengan delete from share where ini misalnya data tertentu saja bisa kita hapus. Ya. Kita juga bisa mengupdate, mengubah, misalnya share price-nya diubah 3150 ini. Ya. Oke. Nah, menghapus ini kembali ke MySQL. Anda kalau menghapus kolom atau baris itu bisa, tetapi kalau akan menghapus tabel itu perintahnya adalah drop, ya. Dan Anda harus hati-hati dengan perintah drop ini. Kenapa? Drop ini itu sakti. Ya, maka tidak semua pengguna database itu punya wewenang untuk melakukan drop. Misalnya, Anda mungkin melihat kalau di supermarket itu ada misalnya si kasir itu membuat kesalahan ketika memasukkan data, dia tidak bisa langsung menghapus kesalahan itu, mengkoreksi. Dia harus minta supervisornya datang untuk. Nah, kenapa? Karena supervisornya punya hak untuk menghapus data tersebut. Ya, si kasir tidak. Nah, ini hal-hal seperti itu merupakan contoh bagaimana teknologi informasi itu bisa mengimplementasikan pengendalian. Ya, oke. Dari ini, udah ya ini. Oke. Udah. Oh ya ke MySQL. Nah, jadi misalnya saya pengen ngedrop tabel share tuh ya. Drop tabel share. Oh, sorry. Oke, Anda bisa melihat ya. Ini sudah kita eksekusi. Nah, maka dilihat tabelnya hilang. Sudah. Maka saya katakan hati-hati dengan perintah drop ini. Karena apa? Di dalam lingkungan MySQL itu tidak ada recycle bin. Jadi kalau sekali terhapus ya sudah semua hilang. Ya. Oke. Yang lebih seru lagi adalah saya bisa menghapus database. Oke, ini bisa saya drop. Oke, saya drop ya sekarang. Hilang dong. Di sebelah kiri ini percobaan sudah tidak ada lagi. Dan ini tidak bisa di-recover. Karena tidak ada mekanisme untuk recover. Tidak ada recycle bin. Nah, jadi harus hati-hati betul dengan perintah drop ini. Ya. Jadi, saya pernah jadi manajer, developer manager gitu ya. Suatu hari, ya ketika di event itu, ketika suatu hari saya datang siang-siang itu, para programmer itu biasanya ceria gitu ya, akrab. Tapi siang itu saya masuk ke ruang programmer, mereka itu sudah suasananya tegang,
Ya, istilahnya mungkin senggol bacok ya. Wah, tidak hanya senggol bacok itu, saya sudah senggol mutilasi itu. Saya tanya, ada apa ini? Gitu kan. Ternyata salah satu tabelnya yang berisi data user, pengguna, itu hilang. Seseorang melakukan drop. Ya. Dan nggak ada yang mau ngaku siapa yang melakukan drop. Ya sudah, karena suasana sudah tidak kondusif, saya bubarkan mereka. Udah pulang. Lalu saya lakukan penyelidikan. Nah, di dalam MySQL ya itu ada tools, tools itu saya agak lupa. Nah, ini ada log ya. Ini ada log. Nah, log ini nanti bisa menunjukkan jadi log ini nanti bisa menunjukkan ya dari tanggal itu menunjukkan apa yang terjadi, siapa yang melakukan penghapusan, misalnya database ya. Jadi bisa kelihatan siapa yang menghapus dan sebagainya. Ya, gimana? Oh sorry, belum di-share ya. Oke, ya, maaf. Sering lupa saya itu. Oke, kelihatan ya log ini. Ini kecil sekali sih ya. Log kelihatannya. Oke, log ini itu bisa menunjukkan siapa yang mengakses database jam berapa dan tergantung settingnya ya. Itu dia ngapain saja. Ini error sih ya. Error saja yang di sini. Tapi ini bisa juga log-log yang lain itu muncul. Ya. Hanya harus di setting dulu di database. Ya. Jadi dengan log ini nanti bisa kelihatan siapa yang melakukan apa. Ya. Nah, pada waktu itu kemudian ya saya tahu siapa yang melakukan, gitu kan. Anaknya saya panggil. Lalu saya mengatakan, bayangkan tabel anggota itu isinya 500.000 record, 500.000 anggota. Saya mengatakan pada dia, nggak tahu bagaimana caranya, pokoknya harus di recover. Ya, kalau mau dimasukkan satu persatu, baris per baris silahkan. Tapi pokoknya besok pagi jam 9, jam kerja mulai jam 9, harus sudah ada. Kalau enggak, namamu saya umumkan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menghilangkan itu. Gitu kan. Doanya entah bagaimana dia bisa. Nah, maka sangat baik ya, sama seperti semua nasihat ketika menggunakan komputer, selalu punya backup. Ya, Windows itu ada recycle bin, Mac juga ada, Linux ada, tetapi kalau MySQL tidak ada, maka backup itu nomor satu. Dan di dalam MySQL pun juga ada alat untuk backup. Ya. Nah ini dia menggunakan data ekspor, ya, supaya di backup, gitu ya. Di backup. Backupnya tentunya ya metodenya lain. Oke, itu sedikit mengenai MySQL ya, perkenalan dan manajemennya. Ada pertanyaan atau tidak? Regina, Ellen, Angger, Paul. Paul, kamu itu semester lalu ikut kelas saya ya? SIM? Iya, Pak. Oke. Saya ingat namamu cuma lupa. Oke, terima kasih. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu tadi setiap perintah itu kan gunain huruf besar semua. Kalau kita nggak gunain huruf besar, apa tetap bisa dieksekusi gitu atau enggak? Oke. Huruf besarnya yang tadi. Yang Ini, kayak from, where gitu-gitu, Pak. Oh, ya. Bisa pakai huruf kecil. Ini saya pakai huruf kecil. Ini huruf kecil. Share, Pak. Ini huruf besar. Oh, sorry. Kebiasaan. Bentar. Oke. Ini yang saya ketikkan dia pakai huruf kecil. Ini yang saya ketikkan di sini pakai huruf besar semua. Yang ini yang copy paste tadi. Ini pakai huruf kecil. Ya. Untuk perintah itu bisa huruf besar, huruf kecil. Tapi untuk nama seperti nama tabel, nama database ini
besar kecil beda. Ya. Karena ingat MySQL itu turunan dia aslinya itu kan dari lingkungan Unix, Unix dan Linux itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Windows tidak. Windows itu huruf besar dan kecil tidak masalah. Ya. Jadi itu nanti harap diperhatikan. Ya. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, karena database itu adalah skill ya, latihan, maka saya meninggalkan tugas ini ya. Sebentar, saya share. Ya. Ini saya meninggalkan tugasnya praktek SQL 1 ini. Ya. Waktunya seminggu, tidak banyak kok. Ya. Jadi silakan kalian mencari data dalam bentuk tabel, minimal harus ada 30. Jadi ada 30 baris minimal. Ya. Lalu buat script MySQL untuk membuat tabel beserta semua atributnya dan dengan tipe data yang tepat. Ya, lalu Anda harus mengisikan data ke dalam tabel tersebut. Jadi minimal ada 30 baris. Jadi Anda harus buat tabel kosongan dan kemudian mengisi tabel. Nah, cara membuat tabel dan cara mengisinya, script untuk membuat tabel dan script untuk mengisinya itu harus Anda kumpulkan. Ya, diketik dalam Microsoft Word atau apa boleh dikumpulkan di sini sebelum perkuliahan minggu depan. Ya, jadi seminggu cukup lah ini ya, dan itu cepat kok seperti itu. Ya, hanya 30 saja. Ini saya kira sehari saja cukup ini untuk mengerjakan itu. Jadi tidak banyak yang perlu dilakukan. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Sudah bisa ya? Oke, nanti dicoba. Kalau ada pertanyaan, boleh chat dengan saya di Microsoft Teams. Oke? Oke, kalau begitu saya kira cukup sekian dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.